sekitar 1.000 items yang sudah dipesan dari bulan September kemarin sampai sekarang. Kemarin kami dapat info barang-barang atau tas-tas yang kami supply itu ada yang untuk diberikan untuk Menteri Luar Negeri, kemudian delegasi summitnya sendiri. Kalau bagi kami dari IKM itu sangat bermanfaat sekali, Bapak. Iya, karena di sini kami memamerkan dan memasarkan barang itu sekalian ada kunjungan dari G20-nya. Itu juga sangat berpengaruh. Bisa terjadi transaksi jual beli. Astungkara peningkatan pemesanan tetap ada terus, setiap harinya ada terus. Terus dengan KTT G20 ini ada peningkatan nggak? Ada juga. Waktu belum ada gini G20 agak sepi, sekarang semenjak ada G20 lumayan naik omset kami. Sangat ada sekali, sangat ada. Karena kemarin delegasi banyak yang berkunjung ke stand-stand IKM Bali Bangkit 9. Empatnya langsung bagi saya itu pekerja-pekerja di rumah itu bisa bekerja lagi. Ya, saya masih bersama dengan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kerjasama Luar Negeri, Pak Bernardino Vega. Tapi sebelum saya ke beliau lagi, memang kalau dari penyelenggaraan rangkaian acara B20 G20 ini memang ada banyak dampak khususnya bagi UMKM karena ini merupakan etalase supaya UMKM itu bisa naik kelas seperti yang tadi juga disampaikan bahwa ada komitmen yang real, yang konkret dari penyelenggaraan B20 itu untuk bisa mendorong para UMKM ini sehingga digitalisasinya bisa terjadi bukan hanya untuk finansialnya saja tetapi juga bagaimana kemudian pemanfaatan teknologinya. Pak Dino sampaikan di segmen yang pertama bahwa ada investasi yang lumayan dalam tanda petik ya Pak. Nah sebenarnya untuk investasi yang rencananya akan masuk ke Indonesia itu di sektor apa aja Pak? Jadi kalau dari serangkaian MOU yang kita tanggal 11 itu pada umumnya terbagi dia 3 sektor. Satu adalah renewable energy. Jadi kelihatannya banyak investor yang ingin menginvestasikan di renewable energy. Kedua itu adalah hilirisasi industri, yaitu juga inline dengan apa yang pemerintah inginkan. Sebetulnya industri itu harus dorong ke bawah kan. Dan ketiga ya ini digitalisasi ini. Nah kita melihat bahwa banyak investor atau peminat ya yang ingin mengembangkan aplikasi investasinya di sektor digital ya atau yang disebut e-commerce, which is important. Kenapa? Karena kita lihat ini UMKM sangat tergantung dengan ini. E-commerce is a game changer. Kenapa? Karena akses ke market itu bisa melewat platform. Dan juga yang kedua ini adalah access to credit yang juga bisa melewat fintech ini. Nah, seperti kita ketahui bahwa kredit ini kan Indonesia kan memiliki credit gap 1.600 triliun rupiah tiap tahun. Jadi orang yang membutuhkan kredit tapi tidak bisa mendapatkan dari sumber-sumber tradisional, dia akan melihat fintech. Gitu. Ini yang ini 3 sektor ini yang kita lihat sangat dibicarakan, sangat diminati di pembahasan investment forum kemarin. Berkaitan mengenai tadi 3 sektor yang menjadi penting, renewable ini kan juga dalam proses transisi energi yang masuk dalam roadmap pemerintah Pak. Tapi apa kemudian tantangannya yang harus segera dibenahi sehingga MOU itu nantinya bisa terimplementasi dan bisa bertambah tentunya Pak? Jadi kan gini, kita kan yang disebut rencana aksi kan, action plan. Kalau kita bicara mengenai energy transition itu ada 2 sisi, sisi energi dan sisi industrinya sendiri. Sebetulnya 30-40% dari yang disebut carbon market itu cuma di energi. 70%, 60% itu ada di industrinya. Umpamanya ya, kalau dia ada pabrik yang ada pemanas, alat pemanas. Alat pemanas kebanyakan menggunakan teknologi atau sumber yang nggak ramah lingkungan. Ini bisa dirubah. Nah, komitmen inilah yang kita cari sehingga 70% akibat net
akibat carbon emission bisa di address bukan hanya dengan peraturan pemerintah tapi dengan inisiatif sendiri antara swasta ya. Jadi you don't need government regulation untuk membersihkan fasilitas pabriknya kita sendiri gitu. Tapi komitmen itulah yang kemudian dicapai dalam proses B20 kemarin ya Pak. Yes. Yang kedua itu adalah yang disebut carbon market ya. Nah, ini yang banyak orang yang kemarin bahkan masih belum deal, akhirnya nanti ditunda ke India. There's a pricing imbalance kan antara negara yang berkembang dan negara yang sudah berkembang. Well, ini adalah satu proses pembahasan sebetulnya, dan ini adalah kenapa Indonesia menjadi suatu memperan penting karena kita bisa main memajukan kepentingan negara berkembang, tapi dalam konteks ya let's dialogue. Nah, right? Itu gimana tuh Pak akhirnya? Ya, it's a process. Okay. Right? 1 tahun masih ada cukup waktu untuk membicarakan hal itu. Tapi roman-romannya Pak, tentu kan kita ingin tahu. Yang jelas baik dari kita nih, Indonesia memiliki satu potensi carbon market terbesar. Betul. Right? Jadi conversation ini nggak bisa hilang. Right? Jadi ini adalah tekad dan komitmen dari Kadin, dari ketua umum ini, ketua umum kita untuk meneruskan pembahasan diskurs ini ke India dan mungkin juga tahun depan di ASEAN kan? Ya. Kita jadi tuan rumah ASEAN tahun depan. Gitu. Jadi ini ada hal yang menarik yang tentunya bisa diperjuangkan agar negara-negara berkembang ini paling tidak didengar begitu ya Pak ya. Karena selama ini kan masih kurang dalam tanda petik bisa mendapatkan fasilitas seperti yang didapatkan oleh negara-negara maju. Nah ini juga yang terus didorong oleh Kadin. Dorong ya, karena gini, sekarang kan negara yang ingin berkembang, kita harus mengembangkan ekonomi kita dengan dikarbonisasi. Negara yang udah berkembang dulu 150 tahun lalu mengembangkan negaranya dengan karbon. So we have to do it differently, right? And kita mau gitu, tapi let's talk. Jangan kita sendiri dong. Kita butuh teknologi, butuh funding, dan butuh juga ada market yang bisa menerima itu. Ya kan? Ini juga yang kemudian dalam pembahasan kemarin masuk di hilirisasi dan komitmen untuk bisa mendorong hal ini. Iya kan gini, kita kan nggak bisa menyalahkan suatu negara, dia ada keinginan untuk go downstream. You cannot fault that country. Ini keinginan untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih. Nah, oleh karena itu disambut oleh investor sebagai tekad pemerintah untuk menghilirisasi industri-industri kita yang kita bisa ya, khususnya di bidang nikel, di bidang energi dan sebagainya. Gitu. Ini ada hal yang menarik karena memang kita merupakan produsen nikel dengan jumlah yang besar. Nah, bagaimana kemudian mendorong agar proses-proses yang mulai tadi transisi energi, bagaimana kemudian hilirisasinya, termasuk ini yang terakhir yang juga terus dibahas adalah mengenai pemberdayaan UMKM, bagaimana supaya naik kelas. Komitmennya sudah jelas dari B20. Nah, bagaimana kemudian pembahasan dan lanjutannya dari Leaders Declaration yang kita bahas saat lagi, tetaplah bersama kami.